Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu. Kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Kita tidak perlulah kita panja-panja. Tapi kalau aparat negara itu mengambil sikap yang tidak netral, maka kepercayaan otomatis akan turun. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa. Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Semua harus netral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tidak lama setelah ditetapkan sebagai capres dan cawapres, para pasangan calon langsung ngegas, saling tunjuk hidung menuding siapa yang bermain curang. Kubu Ganjar Mahfud menuding aparat kepolisian tidak netral dan merasa dalam tekanan kekuasaan. Sementara kubu Prabowo Gibran pun menyerang balik, justru penjabat kepala daerah yang tidak netral menyatakan akan menggalang dukungan ke paslon dari PDI Perjuangan. Sementara kubu Anies Mohaimin atau Amin mewanti-wanti wasit dan pemain tidak bermain curang. Masyarakat pun skeptis terhadap indikasi kecurangan dan menyebut pembangkangan sipil bisa terjadi di Pilpres 2024. Saling tuding main curang di pemilu 2024. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI. Ketua PBHI itu singkatan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Ada juga teman lama yang dulu biasanya membela Barada Richard Eliezer ya. Sekarang jadi Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Bang Roni Talapesi. Selamat malam Bang Roni. Ya silakan, nanti kampanye belakangan. Ada Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait. Selamat malam Gus Jazil. Malam Nana. Assalamualaikum. Ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ada Bang Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Ada juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam. Dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa sebagai perwakilan dari pemilih muda yang jumlahnya mencapai 52% ya dari data KPU pada Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Malam ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 Maret Solo yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Teman-teman dari UNS Solo ini mungkin kameranya bisa dibuka ya. Nanti ya teman-teman dari UNS Solo bisa menyatakan pendapat, kemudian bisa mengkritik, bisa menanyakan pertanyaan. Bisa dibuka kameranya ya. Oke, saya mau langsung dulu ke TPN Ganjar Mahfud, ke Bang Roni Talapesi. Bang Roni, beberapa kali kubu Ganjar Mahfud menggelar konferensi pers ya, terkait dengan merasa bahwa ada ketidaknetralan aparat. Laporannya, bukti-buktinya apa saja kemudian yang didapatkan oleh TPN Ganjar Mahfud? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi dalam proses ini kami proses yang rentetan kejadiannya sudah beberapa kali ya. Kalau kita tarik ke belakang, ada peristiwa Ketua BEM UI diintimidasi, kemudian juga ada yang mendatangi kantor partai yang tidak seperti biasanya. Ini kantor partai di mana nih? DPC PDIP Solo ya? Iya, ada di Solo, kemudian didatangi oleh ada aparat? di Jawa Timur, didatangin oleh aparat, kemudian juga pun ada peristiwa baliho kita dibakar di Sulawesi Tengah oleh oknum polisi. Nah, ini kan sebenarnya peristiwa rentetan yang terjadi dan kita melihat bagaimana masyarakat juga ikut mengingatkan karena hal-hal seperti ini nampak di permukaan masyarakat sehingga bukan saja kami Mbak Nana tetapi juga pun akademisi, budayawan, kemarin juga ada mantan Wapres Pak JK ikut menyampaikan terkait dengan netralitas. Nah kenapa ini perlu kita jaga bersama. Kita tidak mau kembali lagi kita seperti di fase Orde Baru. Pemilu kita laksanakan dengan penuh ketakutan, intimidasi, kecemasan, hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak boleh terjadi dan kita berharap bahwa proses yang berjalan ini, ayo kita mengajak semua pihak yang sudah sesuai dengan tugasnya, menjalankan tugas dengan sesuai dengan undang-undang gitu. Kalau kemarin juga kan kejadian juga perangkat desa dikumpulkan. Nah hal seperti ini kan kita perlu edukasi karena kita melihat bahwa sudah ada aturan main yang diatur dan itu harus kita jaga bersama. Baik, artinya TPN Ganjar Mahfud memang merasa bahwa polisi tidak netral ya?
Dalam kontestasi Pilpres 2024 tadi Anda mengatakan bahwa ada pembakaran baliho oleh polisi di Sulawesi Tengah. Saya sampaikan oknum kemudian sudah diproses. Nah hal-hal seperti Itu oknumnya apa? Oknum polisi? Oknum polisi. Oke. Nah ini kan makanya kita sampaikan aware gitu loh. Dan ini masyarakat luas juga menyampaikan kan. Kita yakin bahwa Polri bersikap netral, bekerja secara profesional dan hal seperti ini ya ketika ada hal yang disampaikan juga kita berharap jangan juga sampai dikriminalisasi. Nah seperti itu kan itu yang kita sampaikan. Gitu. Ini PDI Perjuangan, TPN Ganjar Mahfud baru merasakan ini setelah 2 kali pemilu sebelumnya tidak merasa ada dugaan ketidaknetralan. Apakah karena memang paslonnya berseberangan dengan presiden atau bagaimana? Ya ini kan yang kasat mata yang terlihat di masyarakat kan. Dan kita tahu kan salah satu calon wapres ini adalah anak dari Pak Presiden yang sedang berkuasa. Dan ini tidak pernah terjadi. Dan ini terjadi gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini ya ini yang terlihat lah Mbak Nana. Kalau itu yang dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud, bagaimana yang dirasakan oleh kubu Amin ya? Saya akan putarkan dulu, ini pernyataan cukup keras ya. Analoginya seperti permainan sepak bola, saya putarkan sama-sama. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Oke, Gus Jazil, ini yang dimaksudkan wasit bermain curang, pemain bermain curang, wasit merangkap sebagai pemain itu siapa? Maksudnya aparat begitu? Tentu di semua perangkat pemilu, mulai dari peserta pemilu, kontestan pemilu, dan aparat yang harus mengamankan pemilu. Karena memang indikasi soal kecurangan ataupun wacana soal kecurangan sebelum masuk Pilpres 2024 ini kenapa muncul lebih cepat? Karena memang ada peristiwa di MK di mana kemudian konstitusi dirubah. Terus terang kemudian muncul semacam kenapa berpikir kecurangan seperti itu? Karena memang kecurangan itu bermula ketika politik hanya didefinisikan sebagai merebut kekuasaan saja. Ambisi pribadi, ambisi keluarga misalkan, itu akan merusak dan akan menghalalkan semua cara. Terus yang kedua, politik yang semula bermakna sangat tinggi untuk kemaslahatan, kemudian akan berubah ketika muncul indikasi kecurangan. Dan ini ada di dalam proses. Yang kedua, memang kecurangan itu terjadi ketika ada relasi kuasa. Dan itu dirasakan oleh kubu Amin nggak? Nggak, seperti yang terjadi di Orde Baru dulu. Relasi kuasa yang kuat menggiring kepada pihak tertentu untuk menang. Nah, ini relasi kuasa yang kuat ini siapa maksudnya yang menggiring terhadap pihak tentu tertentu ada yang menang? paslon yang memang memiliki relasi kuasa yang kuat karena bapaknya menjadi presiden. Jadi ketidaknetralan itu akibat dari relasi kuasa itu? Bisa terjadi. Bukan berarti menuduh sudah curang. Tapi bisa dari kubu terjadi. Amin merasakan itu enggak? Karena Anda mengatakan tuh. Publik semua merasakan itu. Dan kalau kubu Amin dari awal. Kalau baliho misalkan diturunkan buat kubu Amin nggak ada masalah. Kalau itu melanggar tempatnya. Yang jelas kubu Amin tidak boleh menurunkan narasi perubahan. Dari awal narasi perubahan ini ingin di take down sebenarnya. Sama? Kita menduga adalah orang-orang yang tidak ingin narasi perubahan itu bergerak. Itu maksudnya kekuasaan saat ini? Kan ya, kekuasaan pengen keberlanjutan, bukan perubahan. Tentu kita tidak posisi menuding kelompok tertentu. Tetapi itu terjadi. Misalkan apa yang dirasakan oleh Pak Anies, apa yang dirasakan oleh Pak Muhaimin. Memang ketika terjadi model kecurangan pola seperti itu sangat halus, tidak kelihatan. Tapi kegiatan-kegiatan dari kubu Amin ada nggak yang diberhentikan ataupun balihonya dicopot? Itu semua bagian dari risiko yang harus dihadapi. Jadi kubu Amin juga merasakan itu? Dari awal sudah dikatakan seperti itu, namun kubu Amin memaklumi. Asal pada batas-batas yang itu tidak kemudian merusak legitimasi. Legitimasi pemilu. Nah, ketika merusak legitimasi pemilu,
ketika misalkan katakanlah mandat reformasi demokrasi dicurangi, itu kubu Amin akan mengatakan kepada publik, tolong publik untuk berhati-hati dan melihat apa yang akan terjadi di dalam proses politik 2024. Gunakan kamera, kata bahasa teriakkan kalau ada misalkan wasit yang juga jadi pemain. Tapi merasa nggak bahwa ada perlakuan yang tidak netral dari aparat terhadap kubu Amin itu dirasakan langsung nggak? Karena dalam beberapa media Anda katakan ya bahwa ada beberapa acara yang kemudian dihentikan seperti diskusi, ceramah. Iya, buat kami itu masalah yang harus kita hadapi dan kita harus nggak keluhkan selama sulit untuk dibuktikan, tentu kita nggak bisa laporkan. Kita hanya bisa menyampaikan kepada publik ini yang terjadi. Dan terus terang kubu Amin tidak akan cengeng dengan keadaan ini. Kubu Amin akan menghadapi. Maksudnya kubu Ganjar Mahfud cengeng? Ya tentu tidak begitu. Bahwa meskipun dikatakan kubu Amin ini dari awal ada hambatan-hambatan, kita akhirnya pertama kali yang mendaftar. Kita akhirnya dapat nomor 1. Bergerak terus. Ada halangan, ada. Di mana itu? Di dalam posisi relasi kuasa. Di dalam era transisi demokrasi. Dalam era reformasi yang tercederai. Itu. Posisi relasi kuasa ya Bang Habib ya. Soal posisi relasi kuasa ini yang menjadi garis bawah tadi dari kubunya Amin. Kemudian ada ketidaknetralan aparat juga yang dirasakan menguntungkan mungkin paslon tertentu begitu ya. Bagaimana kemudian dari TKN Prabowo Gibran menanggapi ini? Ya tentu kita harus berpikir dan bertindak secara konsekuen ya dan konsisten juga. Jadi kalau kita menganggap persoalan majunya seorang anak presiden akan menimbulkan bahaya ketidaknetralan, konstitusi kita justru mengatur bahwa seorang presiden incumbent bisa maju sebagai calon presiden di periode berikutnya. Itu yang terjadi tahun 2019 ketika Pak Jokowi didukung termasuk oleh PDI Perjuangan dan PKB ya. Apakah saat itu kita bisa membuktikan, menyaksikan terjadinya kecurangan karena memanfaatkan relasi kuasa, ya, bukan hanya anaknya, dirinya sendiri maju gitu loh. Beliau sebagai kontestan ya. Posisi kita bisa bermacam-macam tergantung pada di mana kita berdiri ya, sudut pandang. Persoalannya seperti disampaikan Gus Jazil kita tadi ya. Kita memang harus menyerahkannya pada prosedur dan sistem yang ada. Ada keluhan dan lain sebagainya, kita tidak cengeng, kita adukan saja ke yang berwenang. Di pemilu ini sebetulnya sistem untuk untuk mengatasi persoalan kecurangan itu sudah sangat lengkap dan berlapis. KPU sendiri merupakan pelaksana ya, sekaligus ada beban pengawasan. Kemudian ada Bawaslu, ada DKPP, ada Sentra Gakumdu, ada MK dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat situasi seperti saat ini kan, banyak sekali keluhan macam-macam. Ada pencopotan baliho yang bukan hanya satu paslon saja sebetulnya. Spanduk saya, baliho saya di Jakarta Timur ya, juga yang dicopot. Gambarnya Pak Prabowo berdampingan dengan paslon capres lain, ya kan, yang punya kami belasan titik dicopot, ya kan, sementara yang ini tidak dicopot. Apa yang kami lakukan? Kita tidak menuduh ini bagian kecurangan, makanya hilang yang jelas kan? Ya maksudnya nggak ada, jadi nggak tahu siapa yang nyopot. Ya, makanya kami tidak ingin menjadikan itu sebagai tuduhan, ya kan? Kami lebih memilih menempuh jalur hukum, melapor ya kan, dan menyerahkannya pada Satpol PP kali yang hukum. menertibkan di masa tenang. Makanya kan gini, saya sampaikan dulu, jangan dipotong. Ada saya instruksikan khusus spanduk dan baliho saya di samping spanduk calon lain yang mencantumkan gambar capres lain berdampingan. Yang punya saya hilang yang capres lain. Capres lainnya itu gambar hilang. apa? Gambarnya siapa? Saya nggak mau sebutkan. Ya kan? Tapi selain, capres nomor 3. Saya nggak mau sebutkan, tapi selain Pak Prabowo, gitu kan ya. Itu faktanya. Intinya kekuasaan itu juga saat ini tidak mutlak. Kalau kita bilang orde baru kan sentralistik. Ini kan tersebar. Mohon maaf ya. Di semua paslon ini kan ada kekuasaan. Ya. Di kami ada beberapa menteri, ada anak presiden, oke lah disebut relasi kekuasaan.
di pasangan Pak Ganjar ada juga, makanya kan kemarin muncul isu soal saya mengatakan ini muncul isu ya soal fakta integritas. Nanti saya bahas itu. Ya kan, saya akan ke situ. soal kasus Majalengka yang sudah ada kekuatan hukum. Oke, jadi 10 ya kan? Temuan kecurangan di 10 titik yang ditemukan oleh TKN apa? Enggak, saya bukan 10 ya. Saya cuma menyampaikan beberapa contoh ya. Itu termasuk kasus Majalengka sudah ada kekuatan hukum. Lalu ada beberapa kepala daerah yang menyampaikan dukungan terhadap capres tertentu juga sudah ada kekuatan hukum oleh Bawaslu dinyatakan melanggar. Ya kan? Artinya, ya, kalau kita bicara relasi kekuasaan, kita sesungguhnya kadang-kadang sedang menunjuk diri kita sendiri, gitu kan. Oleh karena itu nggak ada cara lain, tidak ada opsi lain selain menyerahkan ini ke wasitnya. Seperti kata Caimin, kata Gus Muhaimin, ya kan. Kalau ada yang curang, foto. Benar, saya sepakat 100%. Ibarat bola ya, laporkan ke FIFA, artinya ke para pengadil gitu. Silakan tanggapannya Bang Roni. Saya tunjukkan ya, ini salah satu, nanti saya akan tunjukkan juga bentuk dugaan ketidaknetralan yang dialamatkan kepada tim Prabowo Gibran. Tapi ini karena tadi Bang Habib sudah menunjuk soal fakta integritas, saya tunjukkan ya, ada gambarnya fakta integritas PJ Bupati Sorong. Oke, di belakang saya ini ada gambar fakta integritas PJ Bupati Sorong. Ini yang tadi disebutkan oleh Bang Habib, ini jawaban dari TPN Ganjar Mahfud seperti apa? Kepala daerah diminta untuk mendukung calon Anda. Ya, saya pikir ini ya pengalian isu ya Mbak. Karena tapi ini benar nggak? Ini kita bantah. Oke. Jadi ini nggak benar? Tidak ada. Oke. Jadi kita kalau dibantah kok bisa ada yang tanda tangan ini? Ya kita lihat kan situ yang tanda tangan kan Brigjen TNI loh. Oke, Kabinda. Yang tanda tangan Kabinda kan. Ya kalau menurut kita ya jangan coba juga kita mengalihkan isu dari proses yang ada di KPK yang juga melibatkan anggota partai tertentu. Jadi ini yang harus jadi konsen kita. Ini kan bicara soal isu hukum. Ya. Tetapi kalau mengenai surat ini ya ini harus ditelaah lebih jauh lagi gitu loh. Jadi ini sebetulnya betul atau tidak? Tidak. Jadi tidak pernah ada permintaan dukungan dari itu kita alat negara Kabinda Papua Barat kepada PJ Bupati Sorong ya. Betul. Meskipun ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, sedang diselidiki ya. Oke, itu tadi bantahan dari TPN Ganjar Mahfud. Saya ingin tunjukkan ada gambar juga kemarin Prabowo Gibran hadir di deklarasi abdesi ataupun desa bersatu ya. Ini jelas juga melanggar undang-undang desa karena aparatur desa ini harusnya nggak boleh menjadi tim kampanye ataupun memberikan dukungan. Saya tunjukkan gambarnya. Oke, jadi ini adalah foto ataupun video ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mendapatkan dukungan dari aparatur desa. Yang harusnya ini di undang-undang jelas dikatakan bahwa ini nggak boleh. Ya, saya sampaikan Anda sedang membuat hoax barusan dengan mengatakan. Gimana? Kenapa? Nggak ada dukungan. Ini nggak ada dukungan. Terus kenapa di antara 3 capres yang hadir cuma Prabowo Gibran? Nah, nggak ada dukungan. Oke. Akui dulu dong Anda salah dong. Enggak, kenapa kemudian Anda tadi mengatakan ada dukungan? Enggak, ada pernyataannya. Tidak ada, mereka dicek. Mendukung. Ya diputar aja, tolong diputar. Oke, ya silakan. Ya, nanti diputar. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir di situ? Saya nggak tahu. Kenapa cuma capres Anda yang hadir di situ? Kita lihat kan dari tampilan LED, pidato calon wakil presiden. Kemudian di dalam ada yang memakai gambar capres. Ya silakan saja dilaporkan. Di name tag di situ ada tulis deklarasi. Jadi masyarakat sudah melihat secara luas. Sorry. Ini saya dulu bicara ya. Iya silakan dilanjutkan. Tidak suka dipotong. Jadi tidak suka ada deklarasi dukungan? Nggak ada. Mana ada deklarasi? Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke. Aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara detail. Aspirasinya apa? Saya nggak tahu. Aspirasinya mendukung Prabowo Gibran. Nggak tahu. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Nanti dicek gitu kan ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, iya. Jadi ini kenapa cuma capres Anda yang hadir? Kalau Anda tidak meralat dalam acara hari ini juga, saya tentu akan laporkan Anda. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Yang ditanyakan ke saya, tanyakan kepada yang mengundang. Jadi Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti, kan kita diundang, ya kan? Tentu kita hadir ya. Kalau Anda baca ketentuan pasal 280, tapi ada tulisan deklarasi, 283, saya nggak ngerti deklarasi tulisannya di mana. Oke, ya. Gimana? Coba ditunjukkan gitu. Jadi 280, 283 ya. Itu diatur bahwa memang tidak boleh memberikan dukungan di masa kampanye. Satu, ini tidak ada dukungan. Kedua, tidak di masa kampanye. Dua-duanya nggak ada gitu loh.
Jadi ini bukan bentuk dukungan ya dari kepala desa. Iya, dicek, bisa ya, dicek. jadi bukan dukungan ya. Bukan. Oke, nanti kita akan konfirmasi ke ketua dari Desa Bersatu Asri Anas. Nanti kita akan telepon, kita akan coba kontak ya. Selanjutnya tadi kita sudah bukan tunjukkan dukungan, dari silaturahmi katanya. Oke, acaranya apa? Silaturahmi. Oke, ya. Coba dicek. Gitu loh. Kalau Anda keberatan melihat itu ada dukungan, silahkan laporkan saja ke Bawaslu. Bawaslu menunggu kok, gitu kan. Oke, saya Tadi mau juga Bawaslu sudah sampaikan mereka sedang telaah kan. Iya, Bawaslu juga sama-sama Dan menelaah. Bawaslu mengatakan tidak ada ajakan kok, gitu kan. Oke, saya mau ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, ini kan ada beberapa hal ya. Aparat di sini kan bukan hanya aparat kepolisian saja, tapi ada aparatur sipil negara seperti kepala desa begitu ya, dan juga aparat TNI. Tapi yang di sini yang di-highlight tadi oleh TPN Ganjar Mahfud adalah pembakaran baliho di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Tapi dari IPW sendiri melihat bahwa ada tidak sih ketidaknetralan aparat ataupun oknum kepolisian ini di tengah masa pemilu ini? IPW itu mendapatkan data ya, informasi itu ada 3 masuk ke IPW. Satu yang di Sulawesi Tengah ya itu ya, Buton ya, itu ternyata ditindak. Ini oknum yang katanya sedang mabuk membakar salah satu pasangan ya. Kemudian ada kedatangan polisi ke Solo dan satu lagi di kantor DPC PDIP. Oke. Nah, saya mau bilang ini para tim pasangan calon jangan baper gitu ya. Ini kan kontestasi, kompetisi di mana semua pasangan calon itu silakan bermain sesuai aturan dan juga silakan bermain dengan ilmunya masing-masing, tapi jangan baperan ya. Karena begini. Soal keberpihakan, ya keberpihakan itu sudah ditekankan bahwa ASN, TNI dan Polri itu harus netral. Ini adalah syarat legitimasi dari satu demokrasi, ya. Kemudian kedua, kalau pelanggaran ini akan mengena regulasi, semua regulasi ya. Ini akan mengena kepada pelaku, bukan institusi nih, ya. Ketika DPR mulai main dengan panja, dia mau menyerang institusi. Nanti kita bicara panja nih. Iya kan? Kalau misalnya personal dilaporkan, gitu ya. Tapi bahwa ada kubu 2 ini yang merasa bahwa memang mereka merasa ada ketidaknetralan karena ada relasi kuasa tadi, bagaimana? Yang memang oleh karena itu harus dipantau ya. Mantaunya Jangan gimana? bermain isu, tetapi faktual. Gitu ya. Jadi ini buktinya kurang maksudnya? Nggak ada buktinya gitu loh ya. Tidak cukup bisa dibuktikan. Ada peristiwa polisi datang gitu misalnya nih ya. Tapi ke semua partai. Iya, belum bisa dibuktikan. Coba Nana saya buktikan. Oke, gimana? Coba. Gimana? Satu ya dalam proses pemilu, ketika penetapan pasangan capres cawapres itu kemudian di MK terjadi perbuatan tercela. Itu bukti. Loh ini bukan soal di MK-nya. Kalau MK itu kan sedang dikaji. Loh kok sedang dikaji? Sudah diributkan. Justru di situ sumbernya, benar, Pak. Jadi jangan mengalihkan dari sumber, maksud saya gitu. Bukan benar, itu kan sudah. Itulah kemudian muncul. MK itu muaranya ya? Muaranya dan sumber ada di situ. Saya agak beda. Setiap tarikan. Jadi gini-gini Nana ya. Kita kan bicara soal netralitas aparat ya. Semua regulasi ya terkait dengan undang-undang ASN, undang-undang Polri maupun undang-undang pemilu itu akan mengena kepada pelakunya, ya kepada pelakunya. Jadi silakan kemudian ditindak mereka, silakan. IPW mendukung, ya. Bahkan misalnya PBHI membuat posko pengaduan sangat mendukung. Saya juga meminta Polri harus netral, ya. Ini adalah prasyarat wajib. Dan juga ASN supaya legitimasi kita kuat ya sebagai satu pemerintahan demokrasi. Karena kalau tidak netral, legitimasi tidak kuat ya, kepercayaan publik rendah ya. Jadi ini tapi kalau isu jangan disebar-sebar, kalian ini pemain semua ya. Yang isu yang mana? Loh, soal polisi tidak netral. Saya tunjukkan tadi, itu bukan isu, loh, fakta ini polisi. yang menjadi sumber. Saya bicara polisi nih, karena saya nggak IPW. nuduh-nuduh. Ya? Jadi sebenarnya mau kita jawab ini gitu bukan ya. Ini masyarakat luas yang bersuara. Lah, jadi budayawan, akademisi. Relawan itu bagian daripada pasangan calon. Bukan budayawan ya. Kalau berbicara seperti itu kalau Pak kalau budayawan Bapak kan bicara soal moral terkait ada, dengan MK ya.
banyak Jadi yang sudah sampaikan. kurang kuat Bang Roni menurut mereka. lah ya. Ya, kalau Kita pun saya mengecek. poinnya beda begini. Kalau dari PBHI udah ada belum laporannya yang masuk dari Posko? Sudah masuk, sudah. Oke, apa nih? Teknis lagi diurus. Faktanya katanya kurang kalau menurut Pak Sugeng IPW. Nanti yang menjelaskan kurang atau enggaknya kanal. Jadi saya mau cerita begini. Ini latar belakangnya dulu. Kenapa semua harus dikanalisasi ke dalam proses dan instansi yang sah? Supaya apa? Supaya nggak ribut-ribut di media, supaya masyarakat tetap percaya sama pemilu lancar, PBHI nggak dampingin masyarakat rusuh lagi seperti 2014, 2019. Yang dibilang Kanda Habib tadi betul. Jadi makanya saya bilang gini, kita sama masyarakat sipil di akar rumput, kita kasih catatan pertama apa? Muaranya bukan di MK, muaranya ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa pernyataan. Pertama dia cawe-cawe, itu satu. Soal paslon. Harus 2 saja, nggak boleh 3. Satu, ribut di akar rumput. Yang kedua, ketika dia bilang memanfaatkan fungsi intelijen untuk bahkan melihat data parpol, termasuk siapa akan dipasangkan kepada siapa. Itu 2. Yang ketiga, putusan MK. Yang keempat adalah ini yang lagi ribut-ribut sekarang soal baliho, pakai oknum TNI, polisi, kemudian ada BIN dan segala macam. Tapi saya mau bilang gini, semua ini rusuh. Semua ini kisruh di bawah, masyarakat sampai bertanya, kali ini kita golput lagi nggak? Atau kita nyoblos? Gitu. Karena apa? Karena kanalnya ini tidak ada. Tidak ada dalam arti tidak bergerak. Dari semua suara yang rame, siapa yang nggak ada suaranya? Cuma satu, Bawaslu. Nah ini yang kami bilang dalam Posko PBHI, kami membangun persepsi publik bahwa semua ada kanalnya. Semua resmi, semua dijamin undang-undang, semua dilindungi. Kami sudah mengundang ya Komisioner Bawaslu Pak Puadi, harusnya sudah konfirmasi hadir tapi tiba-tiba membatalkan ketika kita kirimkan pertanyaan ini. Nah ini yang kita bilang, suara Bawaslu harus lebih keras daripada TPN, TKN, Timnas, dari masyarakat. Dia harus bilang, kami sudah turun, kami sudah periksa, tidak ada. Kami sudah turun, kami sudah periksa, ada sanksinya begini. Itu yang nggak ada sampai sekarang. Akhirnya apa? Ribut, masyarakat semua ribut, wah begini begitu segala macam. Dan tadi saya sepakat apa yang disampaikan Mas Sugeng, akhirnya apa? Saling tembak menembak. Saya cuma bisa bilang gini, yang pemain. Nah, karena gini, nanti yang rugi siapa? Yang rugi kita satu bangsa ini, rugi. Pemilu kita hancur, itu satu. Yang kedua, yang rugi siapa? Bapak-bapak sekalian yang maju ini. Karena yang disampaikan kepada publik kemudian bukan gagasan, bukan lagi pemikiran, bukan solusi. Masyarakat butuh misalnya pemenuhan HAM bagaimana, Hukum ekonomi bagaimana, hukum bagaimana, pekerjaan bagaimana, jangan sampai ada pengangguran. Ini hilang dari diskursus pemilu kita. Loh ini mengerikan. Nah kita kanalisasi itu, makanya kita bilang hari ini kalau ada TNI Polri yang ribut, jangan panggil TNI-nya, jangan panggil Polri-nya. Panggil Bawaslu. Kalau Bawaslu nggak bergerak, bubarkan itu. Posisi kita karena suara Bawaslu lah suara wasitnya. Gitu. Kalau sampai nggak ada, yang disampaikan oleh Caimin ya, bahwa wasit jangan ikut bermain. Betul. Nah, makanya saya juga sampaikan begini, masyarakat nih rame viral di segala macam media sosial. Saya pegang betul apa yang Mas Sugeng bilang. Jangan rame karena yang viral. Sampaikan ke kami. Sampaikan ke kami. Datanya dari PBHI ini apa aja yang udah masuk nih soal ketidaknetralan? Soal banyak, mulai dari contohnya? Pencopotan baliho yang lain nggak dicopot. Tadi itu benar yang disampaikan. Ya? Itu ada. Video ada, foto oleh? Ada oknum PNS, oknum Satpol PP, Polri, TNI, termasuk surat Kabinda itu juga masuk kepada laporan kami. Cuman kan kita bilang semua ini kanalnya harus resmi supaya kita tidak ribut. Kanalnya resmi kemana? Kami verifikasi siapa pelapor, lokasi di mana, jam, waktu dan segala macam sesuai standar pelaporan di Bawaslu supaya negara ini lewat Bawaslu secara resmi menyatakan mana yang curang, mana yang enggak segala macam. Selesai kita. Saya bilang tadi dari keseluruhan yang ribut ini, yang diproses cuma satu, putusan MK lewat MK selesai. Yang lain nggak ada. Dan itu selalu berulang ya. Majalengka ada putusannya bahwa. Iya, Majalengka ada. Yang tadi Mas Sugeng juga Buton Tengah ada proses. Kepala daerah juga ada. Kepala daerah menyatakan dukungan terhadap capres tertentu ada. PNS juga ada. Meskipun putusannya belum selesai. Yang kepolisian belum, yang PNS ASN kemudian bilang ini perintah Pak Bupati untuk mendukung calon tertentu itu juga belum. Nah, kami butuh suara dari negara yang resmi dan selesai, ada proses. Kalau nggak ada proses, ya politisi yang memproses ini, buzzer yang memproses ini, semua jadi ini udah nggak karu-karuan begitu ya Mas ya? Makanya saya bilang kata kunci satu, kanalisasi kepada ruang yang resmi, deklarasikan, sikapi oleh lembaga yang resmi. Salah satunya adalah Bawaslu. Titik sampai di sini. Karena Bawaslu-nya belum mau bersuara, tapi ya.
ini mulai muncul ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga dan institusi negara. Menurut saya ini bahaya. Oke, salah satunya adalah MK. Ya MK termasuk lembaga kepresidenan. Karena kemudian ini dianggap intervensi. Nah, kenapa dugaan-dugaan seperti itu apa bisa disampaikan ke Bawaslu? Tidak, karena itu soal etik. Nah, sekali lagi kita ingin sebenarnya menghindarkan dari interest relasi kuasa yang kemudian memunculkan itu. Tapi nggak bisa dihambat hari ini. Publik akan menyampaikan itu, pengamat akan menyampaikan itu. Seperti yang disampaikan tadi, karena sumbernya itu dari sumber yang kotor. Kalau dalam bahasanya teman PDIP, ini sumber selundupan. Ya, salah satu kanal yang mungkin bisa dipakai adalah ini paslon ilegal, bahasanya begitu kan. Jadi memang Mbak Nana, kalau masyarakat ikut berbicara, ini kan proses demokrasi yang sudah kita bangun pasca reformasi. Kebebasan berbicara, kemudian menyampaikan. Nah, hal seperti ini memang harus kita juga pun, jangan kita menganggap ini karena situasinya karena viral atau apa, tidak. Tapi ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat melakukan check and balance. Melakukan, menyampaikan hal-hal seperti ini. Jadi jangan sampai nanti kalau ada akademisi yang ngomong, budayawan yang ngomong, yang melihat proses demokrasi kita yang mundur ini, kemudian dikatakan ini seolah-olah bahwa karena ada kekhawatiran, ini karena menangis, ada budayawan sampai mengeluarkan air mata, sampai dibilang drama. Itu kan tidak baik. Itu kan mereka menyampaikan aspirasi mereka dari dalam hati. Mereka mengkhawatirkan kita kembali lagi kepada kejadian yang lama, kemudian kita balik lagi yang dibilang sekarang lagi rame itu neo orde baru. Itu kan yang tidak mau sampai terjadi. Berarti neo orde baru ini mengacu ke paslonnya Bang Habib ini, gimana nih Bang Habib jawabannya? Jadi ini masalah bangsa yang harus kita perhatikan, harus lebih luas. Ya, jadi gini, kalau kita bicara publik ya, bicara masyarakat, bicara tokoh dan lain sebagainya, kan tentu ada berbagai versi. Minimal ada 2 versi. Terkait putusan MK misalnya, setelah masyarakat membaca detail putusan MK, timbul banyak versi. Bahwa ternyata seorang Anwar Usman yang tadinya seperti tokoh yang jahat sekali, ketika orang membaca putusan MK, orang bisa banyak yang mengambil kesimpulan dia dikambing hitamkan, dia dikorbankan. Kenapa? Karena tidak ada pembuktian secuil pun soal adanya intervensi dalam putusan MK tersebut. Tapi kan dia dicopot. Ya makanya, dari itu dia. posisi ketua MK. Itulah dia. Tidak ada pembuktian, etik. tetapi kata Anda tadi, kenapa dicopot? Nah, itulah yang pertanyaan yang timbul di sebagian masyarakat yang lain. Kita nggak menutup mata. Jadi kalau bicara soal aspirasi publik dan lain sebagainya, tidak ada yang dominan, ada A, ada B, ada kiri, ada kanan. Itulah kenapa saya, Pak Ibarani, ya kan mengatakan nggak ada cara lain, Pak. Kita ini semua subjektif, come on. Nggak ada yang nggak subjektif kok, gitu loh. Ada kita semua punya latar belakang. Kalau saya gentle, saya akui. Nah, itulah gunanya institusi yang punya tugas, punya anggaran, punya SDM.